sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dilanda ketakutan yang membabi buta melihat kekuatan timnas Indonesia, pemain veteran Vietnam diminta turun gunung untuk bisa kalahkan timnas Indonesia. Istimewa, Tom Haye jadi pemain termahal timnas Indonesia, punya nilai pasar 2 kali lipat Sandy Walsh, bisa kejang-kejang otak tukang caci maki Bung Towel mendengarnya. Media Vietnam soroti Marcelino Ferdinand yang tampil makin sangar dan ganas, sebut jadi sinyal menakutkan semua rival timnas Indonesia. Shin Tae-yong minta Nova Arianto cari pemain berkualitas di timnas Indonesia U16, minimal 11-12 dengan timnas senior kualitasnya, bukan titipan. Sinyal menguat. Ole Romeni segera jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, bisa semakin kejang-kejang Bung Towel DKK, seperti ini penjelasannya. Dilanda ketakutan yang membabi buta melihat kekuatan timnas Indonesia, pemain veteran Vietnam diminta turun gunung untuk bisa kalahkan timnas Indonesia. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier, diharapkan bisa memanggil beberapa pemain veteran untuk melawan timnas Indonesia. Duel timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada tanggal 21 Maret 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Menjelang laga ini, kabar buruk diterima Vietnam. Tim asuhan Philippe Troussier terancam kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera. Tercatat ada 5 nama yang berpeluang absen melawan timnas Indonesia. Mereka adalah Van Hau, Van Lam, Hang Dung, Tuan An, dan Noch Hai. Hal ini membuat Philippe Troussier harus bergerak cepat untuk menemukan solusi. Soha menilai bahwa pelatih asal Perancis itu bakal memanggil beberapa pemain veteran sebagai gantinya. Terlebih banyak pemain senior timnas Vietnam yang tampil cukup apik di liga saat ini. Soha berpendapat Vietnam memang harus memanggil pemain berpengalaman ketika melawan timnas Indonesia. Apalagi skuad timnas Indonesia sedang menggila dengan 11 pemain naturalisasinya. Istimewa, Tom Haye jadi pemain termahal timnas Indonesia, punya nilai pasar 2 kali lipat Sandy Walsh, bisa kejang-kejang otak tukang caci maki Bung Towel mendengarnya. Tom Haye kini menjadi pemain termahal yang ada di skuad timnas Indonesia. Sebagai informasi, posisi pemain termahal timnas Indonesia sebelumnya ditempat oleh Sandy Walsh. Dilansir dari Transfermarkt, pemain milik klub asal Belgia, KV Mechelen ini memiliki nilai pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Namun posisi Sandy Walsh tersebut kini diambil alih oleh Tom Haye. Tom Haye tercatat memiliki nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Pemain berusia 29 tahun itu kini tinggal selangkah lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Tom Haye tak sendiri. 2 pemain lainnya juga mendapatkan kesempatan serupa. Mereka adalah Ragnar Oramangoen dan Martin Paes. Ketiganya sekarang hanya perlu melakukan sumpah WNI.
Media Vietnam soroti Marcelino Ferdinand yang tampil makin sangar dan ganas, sebut jadi sinyal menakutkan semua rival timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang kerap mencuri perhatian media luar. Baru-baru ini penggawa KMS De Inze itu mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam, Tet Hao 247.vn. Media itu bahkan memberikan pujian atas penampilan apik Marcelino Ferdinand bersama skuad Garuda. Ex-penggawa Persebaya Surabaya itu dinilai menjadi salah satu pemain yang menjadi trigger yang sangat berbahaya dari timnas Indonesia. Bukan seorang striker, namun Marcelino Ferdinand selalu menjadi trigger yang sangat berbahaya bagi tim Indonesia, tulis Tet Hao 247.vn. Kemampuannya beroperasi secara luas dan siap melakukan penetrasi ke area penalti membuat nama gelandang kelahiran 2004 ini patut diwaspadai seluruh lawan Indonesia, lanjut media tersebut. Berkarier di Liga Belgia, Marcelino Ferdinand sangat berpotensi menjadi gelandang tengah papan atas di Asia Tenggara. Shin Tae-yong minta Nova Arianto cari pemain berkualitas di timnas Indonesia U16 minimal 11-12 dengan timnas senior kualitasnya, bukan titipan. Nova Arianto sudah bertemu Shin Tae-yong sejak didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan sang mentor meminta untuk mencari pemain berkualitas, bukan titipan. Pada akhir Februari 2024, Nova bersua Shin yang bisa dibilang merupakan mentornya. Ex-pemain Persib Bandung itu mengemban posisi sebagai asisten pelatih di timnas Indonesia. Nova mengungkapkan memberi laporan terkait regulasi mulai dari metode latihan hingga kriteria pemain yang nantinya akan menjadi pemain timnas Indonesia U16. Diakuinya, Shin merespons baik paparan tersebut, terutama masalah tinggi badan, metode-metode latihan, dan coach Shin cukup senang, sambung pria asal Semarang itu. Nova juga membeberkan pesan yang diberikan Shin kepadanya. Pria berusia 49 tahun itu mengaku diminta mencari talenta muda tanah air yang berkualitas, bukan menampung pemain-pemain titipan. Sinyal menguat. Ole Romenyi segera jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, bisa semakin kejang-kejang Bung Towel DKK, seperti ini penjelasannya. Striker Football Club Utrecht, Ole Romenyi Santer dikabarkan masuk dalam rencana naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Bahkan baru-baru ini muncul tanda dirinya tidak lama lagi bakal dikenalkan sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ole Romenyi merupakan pemain yang lahir dan tumbuh besar di Belanda. Ia sejauh ini menghabiskan kariernya di tim dari negeri kincir angin seperti NEC Nijmegen, Football Club Emmen, dan kini Football Club Utrecht. Menariknya, rumor Ole Romenyi bakal dinaturalisasi kian dekat. Hal itu diketahui dari Instagram Stories @ikiawan7. Akun tersebut memang kerap membocorkan pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi, bahkan dekat dengan PSSI. Ia membuat unggahan bertuliskan Ole. Adapun akun Instagram ini sendiri menjadi salah satu yang pertama mengabarkan bahwa Ragnar Oratmangoen akan diproses naturalisasi. Apakah untuk Ole Romenyi bakal kejadian? Mari kita nantikan bersama.